Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatuhu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah serta pemirsa program Lensa Hati dimanapun berada, hari ini kita pada episode pertama program Lensa Hati bertempat di Pondok Pesantren Raudhatun Nafiiyah, Tempel Gempol, Pasuruan. Program Lensa Hati akan mengkaji Kitab Al-Hikam yang nanti akan disampaikan oleh narasumber pertama, yakni Buya Ismail Idris Mustafa. Assalamualaikum Buya. Beliau adalah penemu metode QQS Al-Quran Quantum System. Beliau juga penulis buku Fakta Baru Matematika Al-Quran. Narasumber kedua kita yakni Cak Ilung SNH. Assalamualaikum Cak. Beliau seorang penulis buku beliau yang bestseller yaitu LQ, Laduni Question, sebuah metode percepatan dalam kecerdasan dengan berbasis Laduni Question. Jamaah serta pemirsa Lensa Hati, kita akan memulai acara ini dengan episode awal ini dengan tema bersandar kepada kekuatan amal. Amal perbuatan kita, apakah itu nanti yang akan menjadikan kita, mengantarkan kita ke pintu surga, atau memang amal ibadah kita yang kemudian selama ini yang selalu menjadi rujukan kita, bahwasanya kebaikan itu bergantung kepada amal ibadah kita. Untuk materi awal ini akan diulas oleh Buya Ismail. Pada Buya Ismail untuk mengulas tentang apakah kita memang manusia itu bersandarnya pada kekuatan amal atau ada pada hal lain itu. Pada Buya Ismail kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sahib Athaillah Sakandari min alamatil i'timadi 'ala al-'amal. Pertanda orang yang bersandarkan kepada amal, nusul raja'i inda wujudiz zalal, maka kan sirnalah harapannya di saat ia jatuh dalam kesalahan dan dosa. Ketika saya bertanya kepada hadirin sekalian, manakah yang kita pilih? Hidup sengsara atau bahagia? Maka tentu jawaban yang ada sama, tidak ada satupun yang berbeda. Saya yakin demikian, karena inilah hati murni manusia. Semua ingin hidup bahagia, semuanya ingin masuk surga. Kemudian seorang bangga dengan amal ibadah yang dia lakukan, banyak amal ibadah yang dia lakukan, tetapi harapannya dengan amal ini dia berharap surga. Amal yang demikian ini termasuk i'timadul 'alal amal. Orang bergantung kepada amal ibadahnya. Kalau ia jatuh dalam kesalahan, maka harapan surga akan sirna. Kenapa demikian? Karena dia jatuh dalam kesalahan, maka rontaklah niatan kita untuk masuk surga. Lantas bagaimana? Amal ibadah tidak sanggup sebelumnya
untuk menebus dosa-dosa kita, tidak sanggup untuk menebus nikmat Allah yang betapa banyak diberikan oleh Allah kepada kita. Contoh kecil, bagaimana nikmat lidah yang diberikan Allah kepada kita. Maka amal ibadah untuk menebus nikmat lidah tentu tidak sanggup, apalagi nikmat yang lain. Oleh sebab itulah bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Karena sungguh orang masuk surga itu bukan karena amalnya yang banyak. La yunjahatan minkum amalu, kata Rasulullah. Tidak akan bisa menyelamatkan minkum saking sira kabeh. Amaluhu amalnya. Qala rajulun, seorang berkata kepada Rasul, ya Rasul, wala iyyaka ya Rasulullah. Apakah termasuk jenengan ya Rasulullah? Bagaimana jawab Rasulullah? Qala wala iyyaya, ya. Bukan termasuk saya juga bisa masuk surga. Sebab amal-amalku, kata Rasulullah, illa yataghammadani Allahu bi rahmatihi, kata Rasul. Kecuali jika Allah menurunkan rahmat, melimpahkan rahmat kepadaku, kata Rasulullah. Walakin saat itu, kan itu bersiap jujurlah kamu sekalian. Hadirin jamaah rahimakumullah, pemirsa lisan hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang menyebabkan banyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang ahli billah amal tercela. Ada orang ahli billah yang mengharapkan ridho Allah, dan orang ahli billah yang mengharapkan rahmat Allah turun kepadanya. Inilah yang dilakukan ahli billah. Karena tidak ada amalan sebanyak apapun diterima, tidak ada harapan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati totalitas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal yang diterima. Allahumma sudi waridhaka matlubi, hanya engkau ya Allah yang memasukkan waridhaka matlubi, hanya ridhamu yang kuharapkan ya Allah. Inilah perilaku orang yang bilang. Karena itulah kita diperintah oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah anda kalian, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya untuk mengabdi, menyembah kepada Allah. Mukhlishina lahu-din, hanya ikhlas hatinya lalu bagi Allah din dalam melaksanakan tatanan agamanya. Tatanan agamanya ditata bagaimana menjalankan syariat-syariatnya. Gunabawikum sholat, ya dengan lemah lembut. Wa yuqimus sholat, mau menjalankan sholat. Wa yutuz zakat, dan mau memberikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, yang demikian inilah yang termasuk orang yang punya syariat agama, punya tatanan hidup yang qayyimah, benar-benar kokoh dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun boleh jadi, karena itulah amal-amal yang demikian itulah sehingga muncullah keikhlasan, muncullah rahmat dari Allah kepadanya. Maka rahmat diturunkan kepadanya, sehingga suatu hari Rasulullah SAW bagaimana cara beliau mengharap ridho, mengharap rahmat Allah turun. Diceritakan dalam sebuah hadis, Al-Mughirah bin Sa'dah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau salat hatta intafaqat qadamahu, hingga bengkak kedua kaki beliau. Fakila, sahabat sahabat bertanya, lahu pada Rasulullah, katakanlah hada, kenapa engkau melaksanakan ini ya Rasul? Maka ghafarallahu laka, padahal Allah akan mengampuni dosa-dosamu, ma taqaddama yang lalu min dzambika, dari dosa Anda ya Rasul, wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa akan datang. Faqala, maka Rasul menjawab, apakah aku dan syakura, apakah tidak boleh aku untuk rahmat Allah menjadi hamba Allah ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan tidak boleh aku senantiasa bersyukur kepada Allah sehingga kaki beliau bengkak.
Sejauh mana kita amalnya kita mengharap pahala kebaikan kita lakukan, padahal semuanya kosong, tidak ada harapan kecuali turunnya rahmat. Moga-moga kita termasuk orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan amal-amal kita ini tidak ada harapan amal diterima, tidak ada harapan amal kita menjadi surga, apalagi kita bergantung dengan kebaikan kita, dengan kebanggaan kita, keperkasaan kita. Di sana justru kita bergantung amal kita untuk surga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lantas apakah kita dilarang untuk berdoa memohon surga, untuk berdoa memohon dijauhkan dari neraka? Tidak. Tidak ada larangan kita berdoa untuk mohon surga, untuk dijauhkan dari neraka, karena yang demikian adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengikuti sunnah Rasul. Allahumma inna a'udzubika minan nar. Allahumma inni nas'aluka bi rahmatika wal jannah. Diperintah Rasulullah agar kita senantiasa berdoa menurunnya rahmat dari Allah dan kita berharap surga Allah. Maka yang dilarang adalah agar kita tidak mengandalkan lagi amal ibadah kita. Kesombongan berita, kesombongan bagi dirinya, mengandalkan amal ibadah seakan-akan dia mampu beribadah banyak kepada Allah, padahal untuk menebus nikmat-nikmat itu tidak ada harapan lagi. Yang mana harus kita andalkan? Untuk menebus mata kita, untuk menebus telinga kita, untuk menebus kaki kita, untuk menebus jantung kita tiap saat berdetak, untuk menebus darah setiap hati terus mengalir dan mengalir. Masyaallah rahimakumullah. Lantas bagaimana kita akan mengetahui betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada kita? Kemudian sudahkah kita mensyukurinya? Berinya syukur. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila kita hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang menarik di sini, bahwasanya membanggakan banyak amal ibadah adalah hal tercela bagi orang yang berjalan ke jalan Allah. Membanggakan banyaknya amal ibadah adalah hal tercela bagi orang yang sedang berjalan ke jalan Allah. Nah, narasumber kita yang kedua ini apakah seperti ini? Bahwasanya tentu di Al-Quran sendiri kita dapati banyak perintah kita untuk memperbanyak amal ibadah, perintah untuk berbuat amal ibadah, berbuat soleh. Kata-kata iman selalu diikuti dengan kata-kata beramal soleh. Apakah kemudian sesuatu yang terlarang, sesuatu yang tercela? Apabila tentu kita beramal soleh, harapan kita orang amal ibadahnya banyak mengantarkan kita pada kebaikan, kebaikan mengantarkan kita kepada surga Allah. Kepada Cak Ilum untuk bisa memberi tambahan, atau mungkin di lensa hati ini ada satu perbedaan kita hargai, ada satu yang sama kita lakukan dengan kejujuran. Kepada Cak Ilum dipersilakan. Terima kasih Ustaz Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang kami muliakan, karena ini episode pertama, saya ingin mengingatkan yang tepat itu urun rembuk ya, mengatasi pasukan, bahwa kitab Al-Hikam ini hampir sebenarnya bicara spiritual. Cuma kami kasih masukan bahwa ini cuma salah satu elemen kedirian manusia yang kita pelajari.
Sejak tahun 1995, setiap orang yang dekat saya dulu keliling juga ke kampus-kampus, ke sekolah, selalu saya ingatkan paling tidak yang perlu kita kembangkan itu ada 4 elemen. Nalar intelektual atau terutama dari mentalitas, nalar intelektual, mental emosi, nalar intelektual, spiritual rohania, dan skill keterampilan. 4 hal ini perlu kita kembangkan. Karena kalau tidak, nanti tumpang tindih. Saya banyak punya puluhan, kurang atau puluhan lah, punya teman-teman yang belajar spiritual, tapi tidak tahu tempatnya. Mana tempat masukkan logika rasional di mana, spiritual di mana, mentalnya di mana, itu kita harus pelajari semuanya supaya nggak jumbo. Mental diperlukan untuk belajar spiritual, intelektual diperlukan untuk belajar spiritual. Kalau tidak kita bingung. Saya masih ingat ketika kelas 2 SMP dikasih guru saya urutannya ratusan sehari, Pak, ribuan. Ketika saya amalkan ada suatu malam, tiba-tiba gendang saya kebuka, rumah dibuka, biar saya lihat ke atas langit, dinding, waktu masih gede rumah saya, itu hilang. Saya sendirian di tengah-tengah alam, di tengah semesta. Itu tuh bingung lah. Saya masih kelas 2 SMP. Ngalamin semacam ini, yang salah bukan saya, guru saya, masa SMP kasih utang ribuan setiap hari. Dan ini pengalaman apa? Pengalaman psikologis, pengalaman spiritual, atau soal mental yang demikian. Pengalaman macam ini yang terjadi banyak di dunia spiritual. Makanya saya akan kembali mental, intelektual, spiritual, skill keterampilan harus menyatu. Itu yang pertama sebelum masuk ke materi ya, Sunarto. Sekarang kita masuk pada materi. Intelektual tadi yang disebutkan oleh Buya Ismail ada 3 hal, ada iman, bersandar pada amal, kedua rojak harapan. Oh ya, 3, ketika wujudil zalal. Ada 3 term. Bersandar pada amal, bersandar pada harapan atau roja. Yang ketiga, ini keterangan bahwa bersandarnya pada amal yang sirna. Sirna itu suatu yang bisa dosa, jelek, atau apapun lah, yang minus, dengan yang minus. Indra menyatakan bahwa orang yang bersandar pada amal itu harapan ke Allahnya akan mengecil, karena orang percaya pada kekuatan amalnya sendiri. Selain Allah itu sandaran yang paling rapuh, termasuk amal. Iya, termasuk amal itu makhluk. Sandaran kita itu bukan pada makhluk. Tapi apakah amal baik sia-sia? Enggak. Nanti ada mizan, ditimbang antara amal jelek dan amal bagus. Yang amal bagus masuk ke surga, amal jelek masuk neraka. Ini mizan. Tapi apakah pada faktor amalnya? Bukan. Pada sandarannya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu sandaran. Amal tetap, berbagai amal tetap. Manusia tidak mungkin dengan amal buruk lalu membawa ke surga, itu tidak mungkin. Amalnya pasti baik, cuma sandaran hatinya itu harus pada Allah. Makanya di tadi itu ada 3 model manusia. Yang pertama, orang yang bersandar pada amalnya, ini kata Ibnu, ini nggak bagus, ini rapuh. Ibnu mengatakan orang sebagai rojak ke Allah.
berharap ke Allah, berharap rahmatnya Allah, berharap karunia Allah. Kita cuma dua model ini, enggak ada model ketiga. Itu orang yang yakin terhadap takdir. Kita kasih masalah, kasih petaka. Apalagi sekarang banyak orang yang berutang, itu bingung. Berarti Allah, ya Allah hilangkan hutang saya, hilangkan dosa saya, Allah hilangkan bencana saya. Itu harapannya. Adalah orang tidak, dia takdir. Dia yakin apapun yang terjadi itu sudah takdir Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Setelah itu Ustaz Sunarto. Terima kasih. Ulasan dari Cak Ilung serta Buya Ismail tentang bersandar kepada kekuatan amal semakin membukakan kita tentang bahwasanya bersandar kepada amal itu akan mengecilkan harapan kita kepada Allah. Tapi tadi diingatkan juga bahwasanya sesuatu yang tidak mungkin juga orang dengan amal perbuatan buruk kemudian dapat bonusnya di surga, itu juga tidak memungkinkan juga. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu kita akan berikan kesempatan pertanyaan kepada para jamaah yang hadir pada lensa hati di Pondok Pesantren Raudhatun Nafiyah Tempel Gempol Pasuruan pada pagi hari ini. Kami persilakan untuk jamaah. Oke, satu jamaah. Waktu yang berharga, saya mencermati dari penjelasan dari keduanya, namun yang sempat bersarang dan kurang bisa berkenan. Tapi kalau dulu secara akal memang begitu, seperti apa yang disampaikan Kamron tadi, bahwa sistematika yang harus diurut harus begini agar tidak tumpang tindih. Nah, dari beberapa penjelasan termasuk amal tadi, maka saya hanya menanyakan apa maksudnya kalimat ittaqullah wa yu'allimullah wa yu'allimullah. Nah, kalau kita sudah menyatakan apa semua yang dilakukan berdasarkan takwa, pengalaman masalah, pengetahuan ibadah dan sebagainya sudah paham, tapi tidak memikirkan yang bagaimana, cuma itu saja. Dengan ayat ini mohon penjelasan. Tapi kalau sudah dekat, banyak berpikir kepada Allah, banyak berpikir semakin banyak. Zikir ini bukan sembarangan. Zikir merupakan amaliyah yang menjadikan kita meningkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia, ad-dunya mal'unatun. Dunia dan isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'unun, dan dilaknat ma fiha, apa yang ada di dalam dunia itu dilaknat oleh Allah. Illa dzikrullah, kecuali orang yang mau berpikir kepada Allah, mengingat nikmat Allah di dunia ini, nikmat Allah. Dia banyak berpikir, dan berpikir ini yang tidak dilaknat. Wa ma wala, sedang berdiri tasbih subhanallah, subhanallah dengan ucapannya, zikir dengan ucapan, mengantar ibadah banyak dan banyak. Kalau tidak, wa aliman, jadilah orang alim. Kalau tidak, au ta'aliman, mau belajar dan belajar, mau mengaji dan mengaji. Insya Allah 4 hari wilayah yang disampaikan Rasulullah untuk kita agar kita selamat dunia kita hingga akhirat kita. Yang kedua, kalau orang sudah demikian banyak berpikir kepada Allah, maka otomatis dengan nilai ketakwaan semakin meningkat. Tatkala ketakwaan semakin meningkat, wattaqullah, maka takwalah anda kalian kepada Allah. Wa yu'allimukum, maka Allah akan mengajarkan kum kepada kalian. Wallahu sami'un alim. Sungguh Allah maha mendengar dan maha banyak mengetahui segala sesuatu, maha alim. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa inilah menjadikan kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man
amila amalan alladzi ya'lamu 'allamallahu ilman ma lam ya'lam. Siapa orang yang mau belajar menjalankan amal yang dilakukan yang ia ketahui, maka Allah memberikan kepada dirinya ilmu yang belum ia ketahui. Ini harapan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh tidak ada kemudian kita menjadi punya pemahaman bahwasanya untuk larangan memperbanyak amal. Di sini malah banyak hadis juga yang mengatakan tentang memperbanyak amal. Tadi dikatakan oleh Buya Ismail, memperbanyak amal itu otomatis nanti rahmat Allah akan turun kepada orang tersebut. Otomatis, sesuatu yang otomatis. Tapi tidak bergantung pada amalnya. Karena rahmat Allahnya yang nanti mengantarkan itu. Kemudian tadi tentang itu, semakin kita mendekatkan pada Allah, nanti semakin Allah akan mengajari kepada kita. Baiklah, kepada narasumber kedua ini tentang tadi menarik juga tentang amal tadi, tentang memantapkan amal. Sekarang kan banyak orang kemudian merasa dosa. Apakah kita sudah meratapi dosa kita itu? Kita menangis, terharu dan sebagainya itu juga bagian daripada iktimat. Seperti itu juga sama tentang tadi itu, tentang semakin dekat dengan Tuhan itu tadi. Apakah ada jaminan semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita akan diberi pengetahuan yang lebih dan lebih? Iya, Bapak, terpaksa saya harus men-stress yang kuat. Kita harus memilah antara logika rasional, mental emosional, spiritual, rohani. Ya, stabilan. Logika rasional itu baterin, spiritual itu gas. Kita belajar spiritual tanpa logika itu belum. Dari wong Surabaya, gaspol rem blok. Iktimat itu muncul karena logika rasional. Saya berbuat bagus, mesti hasilnya bagus. Itu soal logika aja kok. Orang meratapi dosa itu seringkali malah lupa kepada Allah yang dosa yang ingat. Itu soal emosi. Itu soal emosi. Spiritual kita itu ke Allah. Kan terpilah kan. Nah, saya katakan kalau mental nggak ditata, logika ditata, spiritual nggak ditata dengan tempatnya masing-masing, wilayah masing-masing, tumpang tindih nanti. Saya punya pengalaman spiritual bingung, saya SMP tadi itu. Loh kok kamu genteng nih, itu di mana saya? Kok logika saya waktu itu hidup, nggak susah-susah pas kita lempar kamu nabrak tembok lah, oh masih ada temboknya. Waktu itu hilang logika saya, masih SMP maklum loh Pak. Itu mohon difahami supaya nggak tumpang tindih. Itu yang kedua, soal fattaqullah wa yu'allimukumullah. Apakah itu Allah ngasih ilmu lewat baca buku, lewat diskusi begini, atau lewat apa? Enggak, itu langsung itu langsung. Jadi Allah itu berkalanya lewat Ruhul Amr. Ruhul Amr turun ke Ruhul Kudus, turun ke Lut, turun ke Basyirah, Matahati itu naik lagi pada Fu'ad, naik pada Sodr, kesadaran hati ini, lalu muncul kepada logika rasional, baru muncul. Allah itu berkalamnya bila harfun wala sotin, kalau ilmu kalam, tanpa kata, tanpa suara, tanpa utama suara itu ilmu langsung Pak, tapi nggak terus kayak Power Rangers enggak. Saya bisa kasih Allah, enggak terasa. Tiba-tiba lidah kita lebih cepat dari pikiran kita. Aneh enggak aneh, biasa-biasa aja. Itu nanti kita akan banyak tahu yang orang lain nggak dikasih tahu. Makanya sabda Rasul, amalkan ilmu yang kamu ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu yang tidak
kamu ketahui. Saya kira itu. Baiklah jamaah serta pemirsa program Lensa Hati, tibalah kita di penghujung acara pada episode awal Lensa Hati. Tentu program ini sekali lagi bukan untuk memberi pemahaman yang sama. Sekali lagi, Lensa Hati adalah lensa kebebasan menelaah, lensa kejujuran beramal. Demikianlah acara episode pertama program Lensa Hati. Diucapkan terima kasih kepada Buya Ismail atas waktunya kepada kita semua, memberikan tausiah dengan gaya Buya Ismail. Kemudian kepada Cak Ilung dengan gaya Cak Ilung telaahnya seperti itu, kami ucapkan terima kasih. Baiklah jamaah serta pemirsa program Lensa Hati, kita akan bertemu lagi di episode mendatang. Episode awal ini kita bertempat di Pondok Pesantren Raudhatun Nafiyah, Tempel Gempol, Pasuruan. Di akhir pertemuan ini kami haturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا